Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan persamaan lingkaran. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran, sekarang kita akan membahas tentang kedudukan dua lingkaran. Kalau di kedudukan garis terhadap lingkaran ada memotong, menyinggung, dan tidak memotong, tidak menyinggung, maka di kedudukan dua lingkaran ada lebih banyak kedudukan ya. Ada beberapa kondisi untuk kedudukan dua lingkaran. Kita mulai yang pertama. Jadi misal ada sebuah lingkaran, misal di situ adalah L1, kemudian di situ juga ada L2. Kita lihat di situ antara L1 dan L2 dia itu L2 ya, L2 lingkaran yang lebih kecil dia terletak tepat di tengah ya, tepat di tengah dari L1. Nah, kalau kondisi seperti itu dia disebut sebagai dua lingkaran yang sepusat karena titik pusatnya sama. Nah, untuk mencari atau menentukan kedudukan dua lingkaran, kita bisa membandingkan ya. Yang pertama kita harus mencari jarak antar pusat lingkaran. Nah, untuk mencari jarak antar pusat lingkaran, kan antar pusat itu kan dua-duanya titik ya, titik pusat lingkaran satu dan titik pusat lingkaran dua. Nah, kalau kita ingin mencari jarak, kita bisa menggunakan rumus D yang kemarin. Ya, untuk mencari rumus D, tinggal kita sama dengankan akar X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Seperti itu. Nah, kedudukan ketika jarak antara lingkaran satu dan lingkaran dua, jarak antar pusat lingkaran satu dan lingkaran kedua adalah 0, itu disebut sebagai lingkaran yang sepusat. Kita lanjut. Nah, ketika lingkarannya agak bergeser sedikit, di situ kita lihat ada L1 dan L2, dia punya pusatnya masing-masing dan punya jari-jarinya masing-masing. Nah, di situ ini adalah R1, ini adalah jari-jari ya, jari-jari dari lingkaran yang besar, dan ini adalah R2, ini adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Kemudian dari titik pusat lingkaran satu dan lingkaran 2 bisa kita tarik, di situ adalah jarak ya antar pusat lingkaran. Kalau kita lihat, kita bandingkan, kita kurangkan antara jari-jari besar R1, kita kurangkan dengan R2, kemudian kita bandingkan dengan jarak mana yang lebih besar. Nah, kan lebih besar selisih dari R1 dikurangi R2. Kalau kita lihat kan di situ lebih besar R1 kurangi R2 kan berarti panjangnya adalah yang ini. 1 ditambah, apa saya ganti tinta, saya ganti warna hijau. Ada 1, 2. Jadi panjangnya sekian, sementara D hanya sekian. Nah, berarti kan lebih besar selisih dari R1 min R2 dibandingkan jarak antar pusat. Kalau seperti itu kondisinya, maka lingkaran terletak di dalam lingkaran yang lain, atau lingkaran yang kecil terletak di dalam lingkaran yang besar. Ketika jarak antar pusat dia kurang dari selisih jari-jari. Itu kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, ini kita lihat lingkaran besar dan lingkaran kecil dia punya jari-jarinya masing-masing. Di situ kalau kita lihat kemudian ada jarak ya antara lingkaran satu dan lingkaran 2. Kalau kita selisihkan jari-jari yang besar dengan jari-jari yang kecil, kemudian kita bandingkan dengan jarak, kan dia sama ya, sama besarnya. Nah, R1 min R2 panjangnya adalah ini, sedangkan D panjangnya juga ini. Nah, kan dia panjangnya sama. Nah, ketika panjangnya sama seperti itu, maka kedudukan dua lingkaran ini dikatakan sebagai bersinggungan dalam. Kemudian kita lanjut.
ke kedudukan yang berikutnya. Ketika dua lingkaran ya, masing-masing punya jari-jarinya sendiri-sendiri, ada R1 dan R2. Kemudian ada D, jarak antar pusat L1 dan L2. Nah ini, kalau coba kita selisihkan antara R1, ini adalah R1, kemudian ini adalah R2 ya. Ini adalah R2, yang ini tadi adalah R1. Nah, kalau kita kurangkan ya R1 dengan R2, maka kan panjangnya hanya ini saja. Dari sini kemudian lebih pendek ya. Jadi R1 kita kurangi dengan R2. Jadi ini kalau kita pindah, nah jadi panjangnya hanya sekian saja. Nah, kalau kita selisihkan dengan R1 dengan R2, kemudian kita bandingkan dengan D, maka D-nya yang lebih besar atau D-nya yang lebih panjang. Tapi kalau kita jumlahkan antara R1 sepanjang ini dengan kita jumlahkan dengan R2, misal kita taruh di sebelah sini, maka panjangnya lebih besar. Nah, kalau kita jumlahkan, kemudian kita bandingkan dengan jarak antara pusat, maka lebih besar ada R1 ditambah R2. Kalau kondisinya seperti itu ya, ini kondisinya. Jadi jarak antar pusat itu lebih besar daripada selisih jari-jari dan kurang dari jumlah jari-jari. Maka dua lingkaran tersebut dikatakan sebagai dua lingkaran yang saling berpotongan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ketika kondisinya seperti ini, masing-masing punya jari-jari sendiri, R1 dan R2. Kemudian ada D. Kalau kita lihat, antara D dengan R1 tambah R2, dia adalah sama panjang. Ketika kondisinya seperti itu, maka R1 tambah R2 sama dengan jarak ya, maka disebut sebagai bersinggungan luar. Tadi ada bersinggungan dalam, ada sekarang bersinggungan luar. Kalau bersinggungan dalam tadi, jarak antar pusat itu sama dengan R1 dikurangi R2. Kenapa kok tadi untuk selisih ada mutlak? Karena yang namanya jarak kan tidak mungkin bernilai negatif ya. Jadi kalau mau kita selisihkan, ya harusnya lingkaran yang lebih besar kita kurangi dengan lingkaran yang lebih kecil. Tapi kalau kita tidak tahu mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, maka kita bisa ambil sembarang jari-jari, kemudian kita kurangkan bebas, tapi nanti kita mutlak, sehingga nanti yang kita dapatkan adalah nilai jarak yang positif. Kemudian lanjut ke kedudukan yang terakhir, yang keenam, ketika masing-masing punya jari-jari R1 dan R2 dan punya jarak antar pusat, kalau kita jumlahkan R1 dan R2, kan dia masih lebih panjang jarak antar pusat. Jadi kalau jarak antar pusatnya lebih besar daripada jumlah R1 tambah R2, maka dua lingkaran tersebut dikatakan sebagai dua lingkaran yang saling lepas. Jadi tadi ada 6 kondisi ya. Yang pertama sepusat, kemudian terletak di dalam, bersinggungan dalam, berpotongan, kemudian ada bersinggungan luar, dan yang terakhir adalah saling lepas. Kita coba ke contoh soal. Nah, di contoh soal ini, kita diminta untuk menentukan hubungan kedua lingkaran tersebut. Nah, untuk soal yang tadi ya, untuk materi ini, maka kita yang perlu kita tekankan adalah kita harus mencari jarak antar pusat. Jadi kita harus tahu D atau distance ya, jarak lingkaran satu dan lingkaran dua. Kemudian kita harus tahu juga jari-jari lingkaran satu dan lingkaran dua. Kemudian kita selisihkan, berikutnya kita jumlahkan, baru kita bandingkan. Seperti itu. Jadi yang pertama, kita bisa cari pusatnya masing-masing. Di sini kedua lingkaran bentuknya adalah menggunakan persamaan lingkaran bentuk umum ya. Jadi kita bisa dapat pusatnya, kalau di sini berarti A-nya adalah negatif 10 dibagi dengan negatif 2. Berarti A-nya adalah 5. Ingat-ingat ya, untuk mencari pusat lingkaran
ketika bentuk umum yang ditentukan. Kemudian B-nya ini berarti 4 dibagi negatif 2, yaitu negatif 2. Kemudian yang lingkaran berikutnya, A-nya negatif 30 bagi negatif 2 adalah 15. Kemudian B-nya 4 bagi negatif 2 adalah negatif 2. Nah, dari sini kita bisa cari jaraknya dulu. Jarak. Saya taruh di sebelah sini aja. Nah, jarak tadi kan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Jadi, misal di sini 15 dikurangi 5 kuadrat ditambah negatif 2 dikurangi negatif 2 kuadrat. 15 kurang 5, 10 kuadrat berarti ya 100 ya. Ditambah negatif 2 dikurangi negatif 2, berarti negatif 2 tambah 2, 0, 0 dikuadratkan tetap 0, jadi 100 tambah 0, 100 ya. Akar 100 berarti adalah 10. Jadi jarak antar pusatnya adalah 10. Kemudian sekarang kita mencari jari-jari masing-masing. Nah, jari-jari lingkaran yang pertama, jari-jarinya harus diingat. Jari-jarinya tadi adalah A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C. Jadi di situ 5 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat dikurangi negatif 7, berarti ditambah 7. Berarti 25 ditambah 4 ditambah 7. Berarti 36 ya. Akar 36 adalah 6. Jadi jari-jarinya untuk lingkaran yang pertama adalah 6. Sedangkan untuk jari-jari yang kedua, di situ 15 kuadrat adalah, saya langsung aja, 225 ditambah negatif 2 kuadrat 4 dikurangi negatif 27, berarti ditambah 27. Berarti di situ 225 ditambah 4, 229, kemudian 229 ditambah 27 adalah 256. Nah, 256 kalau kita akar berarti dia adalah 16 ya. 16. Nah, kita dapat R yang pertama adalah 6, R yang kedua adalah 16. Sekarang kita selisihkan. R1 min R2. 6 dikurangi 16, negatif 10. Karena mutlak berarti 10. Kemudian R1 tambah R2 adalah 22. Kemudian kita bandingkan. Selisih jarak dengan jumlah. Selisihnya 10, jaraknya 10, jumlahnya adalah 22. Nah, di sini kita dapat ada tanda sama dengan. Nah, ketika R1 dikurangi R2 itu sama dengan jarak, maka kedua lingkaran tersebut adalah bersinggungan dalam. Dia bersinggungan dalam, seperti itu.
Itu untuk kedudukan dua lingkaran. Kalian bisa mencoba latihan soal yang lain dari buku kalian. Kalian bisa pelajari lebih lanjut untuk materi ini. Baik, untuk video kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.